Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Putri Sinta dengan NIM B1B1222081. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi konflik organisasi yang terjadi di lembaga pemerintahan untuk memenuhi tugas UTS manajemen konflik. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian konflik organisasi. Konflik organisasi ini adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota kelompok organisasi yang harus membagi sumber daya yang terbatas dalam kegiatan kerja atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Jadi, konflik ini mengacu pada pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat dari saling menghalangi dalam mencapai tujuan. Materi selanjutnya, pengertian konflik antar lembaga pemerintahan. Konflik dalam lembaga pemerintahan ini terbagi menjadi dua, yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara bawahan yang memiliki kedudukan yang tidak sama dalam organisasi, misalnya konflik antara atasan dengan bawahan. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Misalnya, konflik antar bawahan atau antar departemen yang setingkat. Baiklah, materi selanjutnya mengenai studi kasus konflik aktual yang terjadi di lembaga pemerintahan. Di sini saya mengambil konflik Kemenkumham dan pemerintah Kota Tangerang. Pada tahun 2019, terjadi perseteruan antara Kemenkumham dan pemerintah Kota Tangerang terkait pemilikan lahan milik Kemenkumham di wilayah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang menilai bahwa pembangunan oleh Kemenkumham ini tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Kemenkumham merasa memiliki hak atas lahan tersebut dan melanjutkan pembangunan tanpa koordinasi dari pihak pemerintah daerah. Jadi konflik ini bermula dari pembangunan gedung Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan gedung imigrasi oleh Kemenkumham di lahan miliknya yang terletak di Kota Tangerang. Pemkot Tangerang menilai bahwa pembangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Sebaliknya, Kemenkumham merasa memiliki hak atas lahan tersebut dan melanjutkan pembangunan tanpa koordinasi yang memadai dari pemerintah daerah. Perselisihan ini memuncak hingga saling melaporkan ke pihak kepolisian. Konflik ini tergolong sebagai konflik horizontal karena terjadi pada lembaga pemerintahan pada tingkat yang sama, yaitu Kementerian Kemenkumham sebagai pemerintahan pusat dan pemerintah Kota Tangerang sebagai pemerintah daerah. Materi selanjutnya mengenai faktor penyebab konflik. Yang pertama, kurangnya koordinasi dan komunikasi. Sejak tahun 2014, Pemkot Tangerang ini telah mengirimkan 12 surat kepada Kemenkumham yang berisi permintaan kejelasan mengenai status lahan yang digunakan untuk fasilitas publik. Namun, surat tersebut tidak mendapat respon yang memadai dari pihak Kemenkumham yang menyebabkan memperburuknya hubungan antara kedua lembaga yang pada akhirnya memicu ketegangan yang lebih lanjut. Yang kedua, perbedaan kepentingan terkait penggunaan lahan. Kemenkumham berencana membangun berbagai fasilitas termasuk Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di lahan miliknya yang terletak di Kota Tangerang. Namun, Pemkot Tangerang menilai bahwa pembangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dan perbedaan pandangan ini menyebabkan ketidaksepahaman mengenai prioritas dan kebutuhan masing-masing pihak. Dan yang ketiga, ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Jadi tidak adanya mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa antara lembaga pemerintahan yang menyebabkan konflik ini berlarut-larut. Ketidakhadiran forum mediasi yang efektif membuat kedua belah pihak memilih untuk saling melaporkan ke pihak kepolisian yang justru memperkeruh situasi. Selanjutnya, dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan di sini cukup signifikan, antara lain terganggunya pelayanan publik seperti penerangan jalan umum, pengangkutan sampah, dan perbaikan drainase di kantor-kantor pelayanan di bawah Kemenkumham. Hal ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan konflik internal. Materi yang terakhir terkait strategi dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, peningkatan koordinasi dan komunikasi. Pentingnya komunikasi yang efektif antara kementerian dan pemerintahan daerah tidak dapat diabaikan. Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam memfasilitasi komunikasi ini, sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kemendagri dapat menjembatani komunikasi antara Kemenkumham dan pemerintah Kota Tangerang untuk memastikan kesepahaman dan kerjasama yang harmonis. Yang kedua, ada penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Diperlukan mekanisme yang formal untuk mengatur penyelesaian sengketa antara lembaga pemerintah. Kemendagri dapat mendorong penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pertanahan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Dengan pedomanan ini, diharapkan penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan secara sistematis dan adil. Selanjutnya, keterlibatan pihak ketiga yang netral. Jadi, dalam situasi konflik yang kompleks, keterlibatan pihak ketiga yang netral ini sangat diperlukan. Kemendagri dapat berperan sebagai pihak mediator yang independen untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi antara Kemenkumham dan pemerintah Kota Tangerang. Dan pendekatan mediasi ini terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik antar lembaga pemerintahan. Dan yang terakhir, ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan dan penggunaan lahan. Untuk mencegah konflik di masa depan, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan dan penggunaan lahan. Kemendagri dapat mendorong sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani konflik sosial di daerah, termasuk dalam konflik penggunaan lahan. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat akan lebih percaya terhadap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.